Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haya Fatitul Afifah, NIM D 600-191-7, akan melakukan ACC paham modul 4, yaitu modul web dinamis dengan Django. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu web dinamis. Web dinamis adalah suatu jenis halaman web yang disusun oleh konten dan layout yang di dalamnya terdapat banyak informasi. Mengapa dinamakan web dinamis? Karena konten di dalam web dinamis bisa diubah secara berkala. Beda dengan web statis yang kontennya tidak bisa diubah sama sekali. Pada pembuatan web dinamis digunakan beberapa bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang sering digunakan adalah bahasa pemrograman HTML, bahasa pemrograman JavaScript, dan bahasa pemrograman PHP. Yang membedakan web dinamis dengan web statis salah satunya adalah penggunaan database di dalam web dinamis. Database itu sendiri adalah sekumpulan data yang tersusun di dalam komputer secara sistematis yang datanya tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menampilkan data di halaman web. Menampilkan data di sini dimulai dari pembuatan database di dalam localhost MyAdmin. Pada praktikum kali ini saya membuat database yang bernama industri. Setelah selesai membuat database, kita membuat apps pada project yang kita buat di dalam CMD. Pada praktikum kali ini saya membuat apps yang bernama dashboard. Setelah membuat apps dan membuat database, kita menuliskannya di setting.py pada project yang kita buat pada bagian database dan install apps. Pada bagian database kita menuliskan nama database kita yaitu industri. Skripnya akan saya tampilkan di samping saya ini. Dan pada bagian install apps kita menuliskan app yang kita buat tadi yaitu dashboard. Setelah menuliskan di setting.py, selanjutnya kita membuat file di dalam app kita yaitu file urls.py dan views.py. Lalu mengisinya sesuai dengan script yang sesuai dengan apa yang akan kita tampilkan. Skripnya akan saya tampilkan di samping saya. Setelah itu kita membuat skrip HTML pada bagian templates pada app yang kita buat. Saya membuat dua skrip HTML yaitu create dan list. Setelah membuat skrip HTML lalu kita merefreshnya di web yang sudah kita buat. Jika tampilannya muncul berarti tidak ada kesalahan dalam penulisan skrip. Tapi jika terjadi error maka kita harus meneliti satu persatu skrip yang sudah kita buat. Selanjutnya yaitu proses menambahkan data, proses mengupdate data, dan proses menghapus data. Yang pertama yaitu proses menambahkan data. Proses menambahkan data akan muncul apabila kita mengklik tombol tambah data. Jika kita mengklik tombol tambah data maka kita akan menuju ke halaman pendataan data baru. Di dalam halaman pendataan data baru terdapat form yang dapat kita isi sesuai apa yang kita inginkan. Setelah kita mengisi form, terdapat dua tombol di bawah, yaitu tombol kirim dan tombol kembali. Jika kita mengklik tombol kirim, maka semua data yang sudah kita tuliskan di form tersebut akan terkirim ke tabel pada halaman dashboard. Selanjutnya yaitu proses mengupdate data. Sama seperti proses penambahan data, jika kita mengklik tombol update, maka kita akan menuju ke halaman pendataan data baru. Pada halaman pendataan data baru tersebut, kita dapat mengedit data yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Setelah itu, kita mengklik tombol kirim dan data tersebut akan terganti di tabel pada halaman dashboard. Selanjutnya yaitu proses menghapus. Pada proses menghapus, kita tinggal klik tombol delete, maka data pada baris yang kita delete tersebut akan terhapuskan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat. Yang pertama, processing. Di sini terdapat tabel. Setelah itu, klik tambah data akan muncul tabel form. Jika kita mengisinya dan klik kirim, maka akan tertera di tabel ini. Kemudian, jika kita mengupdate, maka kita bisa merubahnya. Lalu jika kita klik kirim, maka akan terubah. Setelah itu delete. Jika kita mengklik delete, maka akan terhapuskan datanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.